历经九生九世，我早已无所畏惧。Selamat menonton untuk semuanya. Video ini hanya alur cerita tentang film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan bahwa ketika Qin Yang dan teman-temannya sedang menuju ke restoran Shengkue untuk makan, tiba-tiba dia bertemu dengan Ming Che yang mau balas dendam pada Qin Yang. Tetapi saat itu ada Sheng Dengfeng, pemimpin pavilion pil suci yang menghalanginya. Dan Ming Che pun meminta kepada Sheng Dengfeng agar tidak ikut campur. Dan Ming Che tiba-tiba berkata, "Tuan pavilion suci, tolong berhenti, orang ini tidak boleh pergi. Karena anak ini, lenganku patah kemarin, dan sekarang lenganku masih sakit. Pangeran ini harus memberinya pelajaran hari ini, dan aku minta Tuan pavilion suci untuk pergi ke samping terlebih dahulu." Mendengar ini, Sheng Dengfeng pun sedikit terkejut. "Tuan muda Qin, tidak apa-apa, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku bisa mengatasinya sendiri." Qin Yang melangkah maju dan menatap Ming Che. Melihat Qin Yang maju, wajah Ming Che memucat, dan dia pun melangkah mundur. Para pengawal di belakangnya segera melangkah maju. "Apakah kalian tidak akan memberiku pelajaran? Ayo!" Qin Yang berkata dengan tenang, "Aku akan melihat bagaimana kalian mengajariku." Qin Yang, "Benar. Jangan terlalu bangga, ini adalah ibu kota kekaisaran, dan aku adalah pangeran ke-6 dari kekaisaran Beiming." "Oh, jadi kenapa?" Jadi kau akan mati hari ini," Ming Che berkata dengan kasar. Namun, melihat di sebelah Qin Yang ada Ye Ziqing yang sudah siap menyerang kapan saja, Ming Che menjadi sangat ketakutan. Beberapa hari yang lalu, Ye Ziqing membangunkan tubuh kekaisarannya, dan terjadi badai di ibu kota kekaisaran. Bahkan manajemen senior Akademi Dewa sangat mementingkannya. Ye Ziqing saat ini berada di tingkat keempat alam laut roh, dan dengan kekuatan tubuh kaisarnya, para pengawal di sekitarnya tidak kuat. "Jangan berpuas diri, seseorang akan memberimu pelajaran nanti, pikirkan bagaimana melindungi hidupmu." "Memberiku pelajaran?" Qin Yang berkata dengan tenang, "Aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukan apa yang kamu mau. Bahkan, di seluruh kekaisaran Beiming, tidak ada seorang pun yang bisa mengajariku pelajaran." Mendengar ini, mata Ming Che menjadi dingin, tetapi dia tidak berani berkata-kata lagi. Dia takut Qin Yang akan langsung menyerang dan lengannya akan patah lagi. "Kata-kata yang sombong. Aku tidak tahu apakah orang tua ini bisa memberimu pelajaran." Pada saat ini, suara serak tiba-tiba terdengar. Di jalan, sekelompok orang datang berlari kencang, pemimpinnya adalah seorang pria tua, rambutnya ditarik ke atas, tetapi cukup berantakan. "Tuan Su." Melihat orang itu datang, Ming Che langsung sangat gembira. Su Yuanshan, master kedua dari keluarga Su, terkenal dengan temperamennya yang keras. Cucunya terbunuh dan keluarga Su datang. Bagaimana dia bisa menahan amarah ini? Ketika dia mendapat berita itu, dia segera bergegas. "Kamu yang meminta Ye Ziqing untuk membunuh cucuku?" Su Yuanshan berteriak, "Kalau begitu hari ini, kamu harus mati." Mendengar ini, Qin Yang menyeringai. "Seperti yang kukatakan, tidak ada seorang pun di ibu kota kekaisaran yang bisa mengajariku pelajaran, bahkan jika itu adalah kamu yang sudah di alam pondasi roh, itu tidak berguna. Benarkah?" Su Yuanshan mendengus, melangkah maju, dan bergegas menuju Qin Yang dengan tatapan membunuh. Melihat pemandangan ini, ekspresi Ye Ziqing berubah dingin, dan dia ingin melangkah maju. "Kamu bukan lawannya sekarang, lihat saja." Qin Yang memberi perintah, dan melangkah maju dengan satu langkah. Tangannya mengepal erat, dan segel spiritual menyebar kemana-mana. Pada saat ini, tanah di bawah kakinya benar-benar bergerak, seolah-olah menarik sesuatu. "Su Yuanshan, apakah kamu pikir aku, pemimpin Shengdeng, tidak ada di matamu?" Tetapi pada saat ini, sebuah sosok muncul tepat di depan Qin Yang dan meninju Su Yuanshan. Boom! Ketika kedua sosok itu bertemu, wajah Su Yuanshan menjadi pucat, seteguk darah menyembur keluar, dan dia bergegas kembali karena malu. Sheng Dengfeng langsung menyerang saat ini, sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Memang benar bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 4, tetapi dia juga seorang pria kuat di alam roh. "Sheng Dengfeng, apa maksudmu?" Su Yuanshan sangat marah. Menghadapi Sheng Dengfeng, bagaimana dia bisa melawannya? "Su Yuanshan, kamu sangat lancang." Sheng Dengfeng berteriak,
Tuan Qin Yang, Anda adalah tamu terhormat Pavilion Sheng dan saya, bagaimana Anda bisa terluka sedikit saja? Begitu kata-kata ini terucap, Su Yuanshan tercengang. Qin Yang, tamu terhormat Pavilion Pil Suci. Apakah Anda bercanda? Dia telah menyelidiki dengan jelas bahwa Qin Yang hanyalah seorang tuan muda dari sebuah keluarga di kota Lingyun. Melihat Sheng Dengfeng bergerak, aura Qin Yang yang perlahan terkumpul berangsur-angsur mereda saat ini. Dia berkata, tidak perlu bertindak. Tampaknya Sheng Dengfeng merasa Qin Yang tidak mampu untuk menyelesaikannya. Pembangunan seluruh kota Beiming dan Akademi Dewa memiliki caranya di dalamnya. Di kota Beiming ini, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih mengenal rahasia tempat ini daripada Qin Yang. Apa yang dia katakan bukanlah omong kosong. Di sini, Qin Yang adalah satu-satunya. Tetapi karena Sheng Dengfeng bergerak, dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Su Yuanshan, jika kau menyerang Qin Yang, kau akan menjadi musuh Pavilion Sheng danku. Percaya atau tidak, aku membiarkan keluarga Sumu tinggal di Pavilion Sheng dan kau tidak akan bisa membeli bahan obat apapun? Sheng Dengfeng berkata dengan tegas. Mendengar ini, ekspresi Su Yuanshan berubah. Meskipun ia disebut tuan kedua dari keluarga Su, ia hanyalah anggota cabang dari keluarga Su. Jika itu benar-benar menyinggung Pavilion Sheng dan karena ini, menyebabkan keluarga Su tidak bisa bertransaksi lagi di Pavilion Sheng dan aku khawatir Patriar akan langsung meninggalkannya dan membangun kembali hubungan dengan Pavilion Sheng dan. Pavilion Sheng dan berada di Kekaisaran Beiming tetapi mengendalikan komoditas utama bahan obat-obatan dan perdagangan logam. Namun, melihat Qin Yang, pembunuh yang membunuh cucunya, yang begitu dekat, dia tidak bisa menelan napas ini di dalam hatinya. Bagus. Su Yuanshan terdiam sejenak dan berkata, Qin Yang, aku harap kamu akan selalu seberuntung ini. Mengenai hal ini, Qin Yang tersenyum ringan dan tidak mempermasalahkannya. Semoga beruntung? Siapa yang beruntung itu, aku belum tahu. Su Yuanshan mendekat dengan ganas, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan pergi dengan putus asa. Pada saat ini, Ming Che benar-benar tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Terakhir kali kita bertemu, Ye Ziqing bersedia membantu Qin Yang. Tetapi kali ini, pemilik Pavilion Sheng dan benar-benar melindungi Qin Yang secara pribadi? Apa-apaan orang ini? Tuan Muda Qin, jika Anda memiliki masalah di masa depan, Anda dapat menemukan saya di Pavilion Sheng dan kapan saja. Di ibu kota kekaisaran ini, saya akan melihat siapa yang berani menggertak Tuan Muda Qin. Sheng Dengfeng tersenyum percaya diri saat ini. Keberhasilan atau kegagalan sore ini sepenuhnya bergantung pada Qin Yang. Qin Yang saat ini adalah harta karun baginya. Harta karun yang tak ternilai. Saudara Qin Yang, aku akan mati kelaparan. Kata Ling Xiaofei dengan wajah masam saat itu. Baiklah, ayo makan. Qin Yang tersenyum tipis, meraih tangan kecil Ling Xiaofei, dan langsung pergi. Baru saja berjalan beberapa langkah, Qin Yang tiba-tiba berhenti. Ye Ziqing. Ada. Lempar orang itu dan gantung di atap Pavilion Sheng dan. Begitu Qin Yang mengatakan ini, dia berbalik dan pergi tanpa menunda. Ye Ziqing melangkah maju tanpa ragu-ragu. Qin Yang, jika kau berani, aku. Apa? Hanya saja Ming Che belum selesai berbicara ketika teriakan itu terdengar, dan seluruh tubuhnya terbang ke udara, tergantung di atap Pavilion Sheng dan. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Siapa sebenarnya orang ini? Beraninya kau bersikap tidak bermoral? Sheng Dengfeng pun cukup terkejut saat itu. Sheng Yun mengatakan kepadanya terakhir kali bahwa dia masih tidak percaya, tetapi sekarang, dia tidak bisa menahannya. Qin Yang benar-benar berani melakukan apa saja. Kemudian, beberapa orang datang ke ruangan di restoran Sheng Kue, dan sebuah meja berisi hidangan mewah telah disiapkan. Tanpa basa-basi lagi, Ling Xiaofei mulai menggerakkan mangkuk dan sumpit. Sheng Dengfeng duduk di sebelah Qin Yang, dengan hati-hati. Jika Anda ragu, beritahu saya. Kata Qin Yang. Ya, terima kasih, Tuan Qin. Sheng Dengfeng tidak bisa menahan diri untuk waktu yang lama, dan ada banyak pertanyaan dalam benaknya, ingin meminta bukti. Ketika Qin Yang berbicara, dia secara alami tidak sopan. Sheng Dengfeng banyak mengobrol, dan Qin Yang mulai menjelaskan kalimat demi kalimat. Sheng Xinrui di samping bingung, tetapi dia masih memahami arti kata-kata Qin Yang. Meskipun dia tidak mengerti beberapa bagian,
tetapi dia dapat memahami bagian-bagiannya. Tetapi dia merasa bahwa apa yang dikatakan Qin Yang sangat benar. Perasaan ini sangat aneh. Tampaknya orang yang duduk di sebelah ayah dan anak mereka bukanlah seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun, tetapi seorang master yang telah berkecimpung dalam alkimia selama ribuan tahun, bahkan seorang alkemis hebat di tingkat master. Mungkin begitu. Setelah Qin Yang selesai berbicara, dia berkata, Anda memiliki lebih dari 3 pertanyaan. Mendengar ini, Sheng Xinrui merasa agak malu. Baiklah, sudah waktunya adik junior Anda datang sore ini kan? Qin Yang, Sheng Xinrui memandang Sheng Dengfeng, dan berkata, lakukan seperti yang saya katakan, alkimia Anda seharusnya bisa menang. Untuk pertanyaannya, Tuan Muda Qin, jangan khawatir. Sheng Dengfeng buru-buru berkata, 3 pertanyaan yang ditanyakan dalam ujian masing-masing memiliki waktu 1 hari untuk dipikirkan satu sama lain, atau Anda dapat meminta seseorang untuk menanyakannya. Pada saat itu, saya akan mencatat 3 pertanyaan Jiushi dan menanyakannya kepada Tuan Qin. Baiklah. Qin Yang menatap Ling Xiaofei yang ada di sampingnya dengan penuh kasih sayang, dan berkata sambil tersenyum, Xiaofei, apakah kamu sudah selesai makan? Sudah waktunya untuk mulai bekerja. Bekerja? Mendengar ini, Sheng Dengfeng menatap Sheng Xinrui dengan bingung. Ayah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kakak laki-laki saudara Qin. Oh. Sheng Dengfeng segera menatap Sheng Xinrui dan menegur, bagaimana kamu melakukannya? Nyawa saudara Qin dipertaruhkan, jadi tentu saja, saudara Qin adalah yang utama. Apa? Apa? Cepatlah. Sheng Dengfeng memarahi, apakah kamu akan terlambat? Oh. Sheng Xinrui segera berdiri. Sebelumnya, ayahku tidak memiliki sikap seperti itu. Ingat, Tuan Qin memilih bahan obat yang dia mau di pavilion Sheng dan kita, dan semua biayanya dibebankan ke rekeningku, mengerti? Mengerti, ayah. Qin Yang menarik Ling Xiaofei dan meninggalkan ruang makan itu. Ayah dan anak, Sheng Dengfeng dan Sheng Xinrui, sangat menarik. Tapi itu bagus, itu menyelamatkannya dari masalah. Dibandingkan dengan saat ini, Qin Yang sedang dijamu oleh ayah dan anak dari keluarga pil suci, sementara Ming Che, di sisi lain, benar-benar kesal. Menjijikkan. Dengan jentikan telapak tangan, cangkir air seladon yang indah itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, pecah berkeping-keping. Ming Che berteriak dengan marah, Qin Yang ini benar-benar menyebalkan. Terakhir kali kamu mematahkan lenganku, kali ini, Ye Ziqing berani menggantungku di atap pavilion Shengdan. Di mana aku harus meletakkan wajah pangeran keenamku yang agung? Ye Ziqing melindunginya di mana-mana, dan Sheng Dengfeng melindunginya, bahkan dengan mengorbankan permusuhan dengan Su Yuanshan. Apa yang bisa dilakukan anak ini? Ming Che benar-benar tercengang. Sebagai pangeran keenam kekaisaran, bagaimana dia bisa begitu marah? Pangeran keenam, orang ini benar-benar orang yang kejam. Dia tidak menganggap serius keluarga Kuoku, dan dia sama sekali tidak menganggap serius pangeran keenammu. Su Sheng berkata dengan hormat saat ini, di bawah komando pangeran keenam, bukankah ada Qi Wei, komandan pengawal istana? Putranya Qi Dongming sekarang menjadi perwira. Saya ingat bahwa Qi Dongming berada di tingkat keempat alam laut roh. Biarkan dia membawa beberapa pengawal, menyergap, lalu Qin Yang. Bagus. Ming Che berkata dengan kejam, lakukan saja seperti ini, jika bocah ini berani menggertakku, aku akan membiarkannya mati. Mendengar ini, Su Sheng menyeringai. Di sisi lain, Qin Yang kembali langsung ke pavilion Shengdan setelah makan bersama Sheng Dengfeng, Sheng Xinrui dan putranya. Qin Yang memikirkan cedera kakak laki-lakinya, dan linghainya yang sudah dihapus. Di mata orang lain, dia hanya seseorang yang sedang menunggu kematian. Tetapi bagi Qin Yang, itu tidak sulit. Obat mujarab tingkat 8 dan tingkat 9 dapat dengan mudah diselesaikan. Tetapi sekarang, kekuatannya terbatas dan dia tidak dapat memurnikannya. Tetapi di ibu kota kekaisaran, alkemis roh tertinggi dan teratas hanya tingkat keempat. Dia perlu memikirkan cara untuk mengembalikan kembali linghai kakak laki-lakinya itu dengan pil mujarab tingkat rendah. Pada akhirnya, Qin Yang pun menentukan 3 jenis pil, yaitu pil penghancur, pil penyambung, pil pengembali roh. Ketiga pil ini semuanya adalah pil kelas 1, tetapi efeknya sangat berbeda satu sama lain. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.